Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini kita akan mengkaji mulai dari ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, law sya'allahu ma talautuhu alaikum. Kalau Allah menghendaki, aku tidak akan membacakan Al-Quran kepada kalian. Wala adrakum bihi. Dan aku tidak akan memberitahukan kepada kalian tentang Al-Quran. Faqad labithtu fikum umuran min qablih. Sungguh, aku juga telah tinggal di tengah-tengah kalian beberapa tahun sebelumnya. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak mau berpikir? Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, Qul law sya'allahu ma talautu alaikum wa la adrakum bih faqad labithtu fikum umura tawilan min qablihi ay qabla tilawatih wa qabla dirayatikum bih wa ana ma khatara ala bali wa la waqa'a fi dhanni. Katakanlah, seandainya Allah menghendaki, aku tidak akan membacakan Al-Quran itu kepada kalian. Dan Allah juga tidak akan memberitahukan kepada kalian tentang Al-Quran. Sungguh, aku telah tinggal di tengah-tengah kalian beberapa tahun yang lama sebelumnya. Yakni sebelum membaca Al-Quran dan sebelum memberitahukan kepada kalian tentang Al-Quran. Juga tidak terlintas dalam benakku dan juga tidak terjadi pada dugaanku. Afala ta'qilun anni haitsu lam ataqawwalhu fi muddati umri wala sadar minni ma yadullu ala dhalik. فكيف أتقوله بعد ذلك وقد لبثت فيكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حالي بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أدرس ولا أتعلم من أحد أفأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعيا العلماء فهل يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد. Falau a'lamtum afkarakum
wa aqulakum tadabbartum hali wa hala hadzal kitab lajazamtum jazman la yuqbalu raib bisidqih wa annahu al-haq alladhi laysa ba'dahu ila dhalalu walakin id abaitum illa at-taqdib wal inad fa antum la syakka annakum zalimun. Apakah kalian tidak berpikir bahwa aku tidak membuat ucapan-ucapan tentang Al-Quran sepanjang umurku? Juga tidak pernah muncul dariku sesuatu yang menunjukkan hal itu. Lalu bagaimana mungkin aku membuat ucapan-ucapan sendiri setelah itu? Padahal aku telah tinggal di tengah-tengah kalian dalam masa yang cukup lama. Kalian juga mengenal hakikat keadaanku, bahwa aku adalah seorang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Aku tidak belajar kepada seorang pun. Lalu aku datang kepada kalian dengan membawa kitab yang besar yang mampu membuat para ahli bahasa tak kuasa menandinginya, yang membuat orang-orang yang berilmu tidak berdaya untuk membuatnya. Apakah mungkin setelah ini kemudian aku bisa mendatangkan kitab semacam itu dari diriku sendiri? Ataukah ini merupakan dalil yang mantap bahwa Al-Quran itu memang turun dari Zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji? Seandainya kalian menggunakan pikiran kalian dan akal kalian, dan kalian merenungkan keadaanku dan keadaan kitab Al-Quran ini, kalian pasti tidak akan ragu untuk membenarkannya. Dan kalian yakin bahwasanya Al-Quran itu ialah kebenaran dan tidak ada sesudahnya kecuali kesesatan. Akan tetapi kalian tidak mau menggunakan akal kalian kecuali untuk mendustakan dan menentang. Maka kalian tidak ragu lagi bahwa kalian adalah orang-orang yang zalim. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, fiha fawaid. Dalam ayat ini ada beberapa faedah. Fiha dalilun ala anna al-Qur'ana al-Karima munazzalun min hakimin hamid wa laysa min tilqa'i nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fiha dalilun ala anna al-Qur'ana al-Karima munazzalun min hakimin hamid laisa min tilqa'i Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat ini merupakan dalil bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha terpuji, bukan berasal dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-faidatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua.
anna musyriki Quraisy anna musyriki Quraisy ya'rifuna haqiqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di annahu labitha fihim umuran tawilan. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik Quraisy mengenal hakikat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tinggal di tengah-tengah mereka pada waktu yang cukup lama. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy, mereka itu menuduh bahwa Al-Quran itu buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibantah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pernyataan bahwa orang-orang Quraisy itu telah mengetahui hakikat beliau, mengetahui keadaan beliau, karena beliau berada di tengah-tengah Quraisy dalam waktu yang cukup lama. Dan saat itu orang-orang Quraisy juga tahu bahwasanya Nabi SAW tidak mungkin membuat semisal apa ini Al-Quran. Barakallahu. Itu menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy sebetulnya mengetahui hakikat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau tinggal di tengah-tengah mereka dalam masa yang cukup lama. Al-faidatu ats-tsalisah. Qala Abu Ubaidah rahimahullah wa fil umuri thalathu lughatin wa fil umuri thalathu lughatin umran wa umran wa amran umran wa umran wa amran. Berkata Abu Ubaidah rahimahullah bahwa lafaz al-umur ada 3 bacaan. Yang pertama dibaca umran. Yang kedua dibaca umurun. Yang ketiga dibaca amrun. Faqad labistu fikum umra. Itu bisa dibaca umra wa amra. Nah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wal makna aqamtu fikum arba'ina sanatan la uhaddithukum bi syai'in minal Qur'an. Aqamtu fikum arba'ina sanatan la uhaddithukum bi syai'in minal Qur'an. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa makna ayat ini yakni terkait dengan umurah tadi. Aku tinggal di tengah-tengah kalian selama 40 tahun dan aku tidak pernah
berbicara sedikit pun tentang apa ini? Al-Quran. Maksudnya, ikhwan fillah azakumullah, tuduhan orang-orang musyrik Quraisy bahwa Quran itu buatan Rasulullah SAW merupakan tuduhan dusta. Karena beliau sejak lahir sampai 40 tahun bersama dengan orang-orang Quraisy di Makkah, dan beliau tidak pernah membicarakan Al-Quran sedikit pun. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Al-faidatu ar-rabi'ah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyyun ummiyun la yaqra'u wa la yaktub. Wa hadha aidan dalilun ala anna al-Qur'ana laisa min tilqa'i nafsihi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyyun ummiyun la yaqra'u wa la yaktubu. Wa hadha aidan dalilun ala anna al-Qur'ana laisa min tilqa'i nafsihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang ummi. Beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan ini merupakan dalil bahwasanya Al-Quran bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, enggak mungkin buatan beliau. Beliau enggak bisa baca, enggak bisa nulis, tapi bisa mendatangkan kitab yang besar yang membuat para ahli sastra Arab angkat tangan untuk bisa membuat semisal Al-Quran. Yang membuat para ulama yang berilmu sekalipun tidak mampu untuk membuat semisal apa ini? Al-Quran. Lalu bagaimana mungkin Rasulullah yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dituduh membuat Al-Quran yang sedemikian hebatnya? Mustahil. Ini menunjukkan bahwasanya tuduhan orang-orang Quraisy dusta. Dan Quran bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Bijaksana lagi Maha terpuji. Al-faidatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Al-aqlus sahih yuwafiqu asy-syar'a al-aqlus sahih yuwafiqu asy-syar'a la yukhalifu. Al-aqlus sahih yuwafiqu asy-syar'a la yukhalifuhu. Akal yang sehat itu pasti mencocoki syariat dan tidak akan menyelisih apa ini? Syariat. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala taqilun?" Wahai orang-orang kafir Quraisy, mengapa kalian tidak menggunakan akal sehat kalian? Itu menunjukkan
seandainya mereka menggunakan akal sehatnya untuk kemudian jujur dalam menyikapi Rasulullah SAW dan Al-Quran, niscaya mereka akan menerimanya dan tidak akan neraka. Akan tetapi mereka tidak mau menggunakan akalnya yang sehat, sehingga mereka apa ini? Mendustakan dan menentang. Ini menunjukkan akal sehat itu sesuai dengan syariat dan tidak menyelisihinya. Berarti kalau ada orang yang menentang syariat dan menyelisih syariat, akalnya kurang sehat. Nah, tertutup dengan penyakit hawa nafsu. Nah, ya memang dia berakal, memang dia cerdas, tapi tidak sehat. Kenapa? Sakit akalnya. Kok sakit? Diserang virus hawa nafsu. Sehingga melihat yang hak sebagai yang batil sebagai apa ini? Al-haq. Demikianlah yang disebutkan dalam tafsir tentang afala ta'qilun. Falau a'maltum. Nah, falau a'maltum afkarakum wa uqulakum. Seandainya kalian menggunakan pikiran kalian dan akal kalian, wa tadabbartum hali wa hala hadzal kitab, dan betul-betul merenungkan keadaanku dan keadaan kitab Al-Quran ini, la jazamtum jazma la yaqbalu raib bisidqi. Kalian pasti akan menerima Al-Quran ini dan tidak akan ragu. Walakin id abaitu illa taqdib wal inad fa antum la syakka annakum zalimun. Tapi kalian tidak mau melakukannya, ya tidak mau menggunakan pikiran dan akal yang sehat, sehingga kalian mendustakan dan menentang. Maka kami nyatakan kalian adalah orang-orang yang zalim. La syakka, tidak ragu lagi. Nah, mengapa dikatakan zalim? Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak menggunakan akal mereka pada tempatnya. Tidak menggunakan akalnya yang sehat untuk menyesuaikan diri dengan syariat, tapi digunakan untuk apa ini? Menentang dan mendustakan syariat. Maka itu adalah orang-orang yang zalim. Berarti ada faedah. Al-faedah itu as-sadisah, faedah yang ke-6. Adamu isti'malil aqlis sahih liqabulil haqqi zulmun. Adamu isti'mali al-aqlis sahih liqabulil haqqi zulmun. Li'annahu yada'ul aqla fi ghairi mawdi'i. Li'annahu yada'u al-aqla fi ghairi mawdi'ihi. Tidak menggunakan akal yang sehat untuk menerima kebenaran, maka itu merupakan tindakan kedzaliman. Karena orang itu berarti tidak menempatkan akal pada tempatnya. Ya. Jadi orang-orang yang menentang kebenaran, mendustakannya, padahal mereka itu profesor, doktor, dan orang-orang yang dikatakan sebagai intelektual, berpendidikan, maka mereka itu ialah zalimun,
orang-orang yang zalim. Kenapa? Tidak menggunakan akalnya yang cerdas itu untuk menerima kebenaran. Tidak menggunakan akalnya sesuai dengan apa ini? Tempatnya. Kecerdasannya digunakan untuk membela kebatilan dan menolak kebenaran. Padahal akal yang cerdas, akal yang sehat pasti sesuai dengan apa ini? Syariat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.